warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Liza Safitri dan teman-teman sekalian. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang smart home berbasis mobile. Di sini sebelum memasuki materi, maka perkenalkan saya sendiri Agnes Patricia dengan NIM 1221011, kemudian ada Baskara Paraharja dengan NIM 1221029 dan Virgonita dengan NIM 1221049. Di sini saya sebagai moderator dan menjelaskan sedikit materi. Yang pertama itu apa sih smart home? Nah, smart home di sini adalah yang sering kita sebut juga rumah pintar, di mana merupakan sistem yang telah diprogram dan dapat bekerja dengan bantuan komputer untuk mengintegrasikan dan mengendalikan sebuah perangkat atau peralatan rumah secara otomatis dan efisien. Tujuan dari diciptakannya teknologi ini yaitu untuk mempermudah penghemat daya energi, meningkatkan keamanan, dan mendapatkan kenyamanan. Kemudian, analisis di sini yang kami lakukan yaitu yang pertama software. Di sini software yang pertama yaitu Arduino. Arduino ini sendiri adalah software processing yang digunakan sebagai media pemrograman. Kemudian Arduino ini sendiri yang terintegrasi untuk menulis program, mengkompilasi, dan mendebak jika ada kesalahan pemrograman. Kemudian menguploadnya kapanpun. Arduino, processingnya menggunakan penggabungan antara bahasa C++ dan Java. Kemudian ada Python. Nah, di sini Python itu sendiri adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpreter, interaktif, kemudian object oriented, kemudian dapat beroperasi di hampir semua platform yang dapat digunakan untuk pemrograman yang memerlukan dinamisme yang tinggi. Kemudian ada PHP MyAdmin. Di sini PHP MyAdmin perangkat lunak open source yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Kemudian PHP yang mengandung unsur HTML atau XHTML, kemudian CSS dan juga kode JavaScript dengan tujuan untuk memudahkan pengolahan basis data MySQL. Kemudian ada Apache. Nah, di sini Apache ini sendiri, di sini ditulis software web server yang bertanggung jawab secara detail. Merupakan software web server yang bertanggung jawab, yaitu yang bertanggung jawab secara detail pada request response HTTP dan login informasi secara detail. Kemudiannya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Baskara Dwi Paraharja. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu hardware requirements atau kebutuhan perangkat keras. Yang pertama adalah Arduino, yang kedua motor DC, yang ketiga relay switch, yang keempat adaptor, yang kelima USB webcam, yang keenam lampu, yang ketujuh motor servo, dan yang terakhir merupakan PC atau servernya. Di sini, perangkat keras ini digunakan adalah perangkat utama yang dibutuhkan dalam membangun sistem smart home. Tahapan yang dilakukan dalam pembangunannya adalah yang pertama adalah pembuatan maket. Maket terbuat dari bahan akrilik dalam bentuk rumah. Yang kedua, pemasangan relay switch pada Arduino-nya. Relay switch adalah sebuah saklar atau switch yang menggunakan magnet listrik untuk memutuskan dan menghubungkan titik kontak pada saklar. Yang ketiga, pemasangan motor servo pada Arduino. Motor servo adalah yang mengontrol gerakan pada pintu gerbangnya. Yang keempat, pemasangan lampu pada relay switch. Hal ini dilakukan untuk menghubungkan lampu dengan saklar agar bisa mengontrol lampu. Yang kelima, pemasangan motor DC pada relay switch. Motor DC adalah yang memompa air untuk menyiram tanaman. Yang keenam, melakukan coding Arduino untuk dapat mengatur dan mengambil data pada motor servo, motor DC, lampu, dan relay switch. Yang ketujuh, melakukan coding Python untuk dapat menggunakan kamera pengawas pada web. Yang ke-8, membuat user interface atau UI pada web
server yang akan dikoneksikan dengan Arduino menggunakan PHP dan database MySQL. Baik, di sini adalah denah realisasi smart home-nya. Yang tanda bulat warna biru ini merupakan sensor kebakaran, yang bentuknya agak mirip cacing ini merupakan saklar tukarnya, yang bentuknya kamera ini adalah CCTV, yang kotak warna ungu ini merupakan motor penggerak gerbang, yang segitiga oranye ini merupakan sensor gerbang, yang tanda silang ini adalah lampu, yang kotak merah ini merupakan komputer server, yang kotak biru ini merupakan motor air, dan yang terakhir segitiga hijau ini merupakan sensor suhu dan kelembapan. Di sini ada penjelasannya, yaitu smart home menggunakan LED Panda atau Raspberry Pi 3 sebagai server dan menggunakan Arduino sebagai controller hardware. Saklar yang digunakan adalah saklar tukar dengan pasangan relay yang ditempatkan pada kotak saklar masing-masing. Jadi saklar bisa dihidupkan secara manual atau dengan controller. Komunikasi dari relay ke Arduino menggunakan sinyal radio, jadi tidak perlu menambah kabelnya. Yang ini adalah desain sistem. Sistem ini terdiri dari node MCU sebagai microcontroller untuk mengirim data dari sensor dan ke database dan mengeksekusi perintah pengguna. Firebase sebagai database untuk penyimpanan dan pertukaran data, serta aplikasi smart home sebagai user interface bagi pengguna. Firebase sebagai database untuk menyimpan data dan pertukaran data, serta website dan aplikasi sebagai user interface bagi pengguna. Pada perancangan ini, penulis hanya memfokuskan pada perancangan sistem aplikasi untuk sistem kendali peralatan elektronik dan monitoring rumah melalui smartphone berbasis Android. Baik, sekian dari presentasi saya dan saya akan melanjutkan ke teman saya. Saya Virgonita akan menjelaskan mengenai use case diagram. Setelah kita merancang aplikasi smart home, selanjutnya kita dapat melihat diagram use case-nya seperti pada layar. Melalui aplikasi, user sebagai pengguna dapat mengontrol peralatan elektronik secara manual, yaitu dapat mengontrol AC, TV, dan juga lampu. User juga akan menerima notifikasi bila peralatan di rumah perlu dimatikan ataupun dihidupkan. Selanjutnya, user juga dapat mengaktifkan kontrol otomatis. Bila terjadi kebakaran, user dapat mengontrol hal tersebut. User juga dapat memantau data sensor bila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun, sebelum itu, user harus melakukan login terlebih dahulu dengan registrasi dan juga memasukkan password. Bila user lupa password, user dapat mereset passwordnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain aplikasinya. Bisa dilihat, bila ingin masuk ke dalam aplikasi, yang pertama yaitu harus sign in terlebih dahulu dengan memasukkan email dan juga password. Setelah sign in, dapat dilihat beranda dari aplikasi yang dirancang. Di sini ada auto mode using sensoring, lalu ada juga all available device. Di sini kita bisa mengontrol seperti AC, TV, dan juga lampu. Bila ingin mengontrol AC, kita bisa klik, lalu akan muncul beranda seperti ini. Bila ingin mematikan atau menghidupkan, boleh tekan power, dan ingin menaikkan atau menurunkan suhu, klik yang di sini. Selanjutnya bisa juga mengontrol lampu, ingin mematikan ataupun menghidupkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya yaitu pengumpulan data dan analisis aplikasi untuk tujuan perancangan smart home untuk deteksi dini kebakaran menggunakan microcontroller berbasis Android dengan konsep IoT, yang mana dengan konsep IoT memungkinkan pengguna dapat informasi keadaan rumah secara real-time menggunakan jaringan internet. Tampilan aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan desain aplikasi yang dirancang, dengan mengedepankan fungsi, simple, keindahan, dan juga konsisten. Selanjutnya, sarannya yaitu
Sistem yang dibuat perlu pengembangan lebih lanjut karena masih jauh dari kata sempurna. Pengembangan lebih lanjut dari rancangan smart home ini dapat yang pertama menambah beberapa fitur tambahan untuk menyempurnakan keamanan rumah seperti sensor PIR. Kedua, mengembangkan logika dari konsep smart home yang berfokus pada keadaan tidak normal, contohnya apabila listrik mati. Yang ketiga, peletakan komponen yang presisi dan tepat agar sensor bekerja dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah pengucapan. Semoga ilmu yang dipaparkan dapat bermanfaat. Bersyukur atas keberhasilan itu sudah biasa, namun bersyukur atas kegagalan baru luar biasa. Saya Virgonita mewakili anggota kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.